Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang tahun 2025 lebih dari 24.000 pekerja kehilangan pekerjaannya hingga April 2025. Sektor industri pengelolaan menjadi penyumbang PHK terbesar. Menteri Ketenagakerjaan Yasserli menyebut bahwa angka PHK yang mencapai lebih dari 24.000 orang sudah mencapai sepertiga dari total PHK sepanjang 2024 yang berjumlah 77.000 orang. Industri pengolahan menjadi sektor dengan PHK terbanyak yang mencapai sebanyak 16.800 orang. Jawa Tengah mencatatkan angka PHK tertinggi mencapai lebih dari 10.000 orang. Diikuti oleh Riau 3.530 orang dan DKI Jakarta sebanyak 2.650 orang. Menaker Yasserli juga menyampaikan bahwa alasan Presiden ingin sistem outsourcing ini dihapuskan karena dinilai banyak polemik. Contohnya para pekerja umur 40 atau 50 tahun ada yang masih di outsourcing. Outsourcing ini yang pertama teman-teman kita harus lihat seperti yang saya sampaikan respon dari Pak Presiden ya bahwa ini kepedulian beliau menangkap aspirasi dari pimpinan Serikat Buruh ya, dan kalau kita lihat kan memang praktek outsourcing kan memang banyak masalah ya, banyak masalah. Jadi ada orang yang kemudian udah usianya 40 tahun, 50 tahun masih aja di outsource gitu ya, tanpa ada karir dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontrak UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa. Jadi ini banyak ya, jadi banyak kasus. Dan Pak Presiden kan minta kalau kita cermati dihapuskan, tapi juga realistis dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mengkaji itu, gitu ya. Nah ini yang nanti teman-teman semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan ya kepastian kepada pekerja, jaminan sosial dan seterusnya. Peringatan Hari Buruh menjadi momen penting untuk memperjuangkan hak dan kesempatan bagi tiap buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Namun bagi mantan pekerja Sritex, mereka masih berjuang untuk mendapatkan hak pesangon pasca PHK. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa jumlah PHK di Indonesia dalam 2 bulan pertama di 2025 mencapai sebanyak 18.610 orang. Angka ini meningkat hampir 6 kali lipat bila dibandingkan dengan Januari. Wagini adalah salah satu mantan buruh Sritex yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di Hari Buruh ini, ia menuntut agar hak-haknya seperti tunjangan hari raya dan pesangon segera dibayarkan. Wagini menjelaskan, alasan perusahaan belum membayarkan hak-haknya karena belum ada investor yang masuk, sehingga aset-aset perusahaan belum terjual. Ia berharap kurator segera mengambil langkah untuk memberikan haknya. Sementara yang terbayar baru koperasi sama GHT. Untuk yang lain-lain belum. Seperti THR dan pesangon itu belum sama sekali. Kan kita untuk Hari Buruh ini ya kita seperti yang disampaikan oleh teman-teman buruh semua yang diajukan kepada Pak Presiden supaya ditindaklanjuti, dan untuk karyawan PT Sritex yang sudah ter-PHK ini saya harapkan hak-haknya segera dipenuhi gitu saja. Selain Wagini, nasib yang sama juga dialami ex pekerja PT Dambi Internasional di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pasca dinyatakan pilot dan pemutusan hubungan kerja, hingga kini hak karyawan seperti gaji dan tunjangan belum dipenuhi perusahaan. Tak ada kejelasan, mereka pun masih bertahan di posko tenda darurat. Teteh istilahnya mau nanti kalau nggak ada posko di sini, nanti yang ada aset ini dibawa sama perusahaan lain. Nah kita nggak kebagian apa-apa. Kita kan kecolongan gitu ya? Iya. Kita kan belum dikasih pesangon, belum. Gajian 2 minggu belum dibayar. THR sama.
Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo tak menutup mata terhadap persoalan PHK di sejumlah daerah. Juru bicara Presiden itu menyebut pemerintah berkoordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi PHK, terutama dalam pemenuhan hak para pekerja terdampak. Pemerintah tentu harus membuka diri, membuka ruang komunikasi seluas-luasnya. Ya. Kemudian teman-teman buruh, teman-teman serikat pekerja, kita harus bersatu. Intinya itu, untuk memperkuat kita sambil ya kita ingin memang bercita-cita pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 8%. Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK di Indonesia dalam 2 bulan pertama 2025 mencapai 18.610 pekerja ter-PHK per Februari. Angka ini meningkat hampir 6 kali lipat dibandingkan Januari. Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah tertinggi dengan 10.677 pekerja atau setara 57% dari total nasional. Disusul Riau 3.530 PHK, DKI Jakarta 2.650 kasus, Jawa Timur 978 pekerja, serta Banten 411 kasus. Tim Liputan Metro TV.